Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala lalu mendapatkan oleh-oleh berbentuk sholat 5 waktu. Secara gampangnya begitu. Kalau pengen detailnya datang ke majlis-majlis, pengajian-pengajian atau acara-acara Isra Mi'raj. Nah, cuman yang harus kita bahas pada malam hari ini, sholat itu banyak poin atau hikmah yang kita bisa ambil dalam sholat. Sangat banyak. Dari gerakannya, dari bacaannya, dari niatnya aja banyak yang bisa kita ambil dari hikmahnya sholat. Bahkan kenapa sholat 5 waktu pun waktunya cuma ada 5, itu pun juga ada hikmahnya. Tapi sebelum kita baca hadis Nabi ini yang akan kita bahas, poin atau hikmah terbesar adanya sholat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad kurang lebihnya. Sholat mengajarkan kita untuk jujur. Mau nanya, boleh gak sholat maghrib bohong-bohongan sama Allah? Boleh. Gak ada yang lihat ini 2 rakaat aja dah. Boleh apa enggak? Boleh. Walaupun di tempat yang gelap sendirian, gak ada yang lihat sama sekali nih. 2 rakaat boleh apa enggak? Kagak ada yang lihat ini. Gak usah pakai sarung kan, telanjangan aja. Bohong, boleh apa enggak? Kalau boleh. Artinya secara tidak langsung sholat mengajarkan kejujuran. Ada orang, gak ada orang, banyak atau sedikit, sholat mengajarkan kepada kita sebagai pemeluk agama Islam, sebagai umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk jujur. Sepakat ya? Kalau misalkan imamnya tidak jujur, maka makmumnya yang jujur mengingatkan. Misalkan harusnya rakaat ketiga, ternyata imamnya berdiri lagi, nambah. Maka sebagai makmum yang jujur mengatakan subhanallah. Paham ya? Artinya semua ritual ini, semua aktivitas sholat ini selalu didasarkan, dilandasi dengan kejujuran. Nah, sangkut pautnya arahnya kemana? Yaitu pagar yang 30 km ya, yang ditanam di laut. Ya berarti menunjukkan orang yang nanam pagar kagak sholat. Gampang kan begitu? Ya ditanya siapa yang nanam gak ada yang tahu. Secara akal manusia aja ya, mana ada pagar bambu numbuh di tengah laut? Ada nggak kira-kira? Ada. Itu bibitnya cuma keren tuh kalau ada pagar numbuh di tengah laut. Jaraknya berapa kira-kira? 30 kilo. Tadi kita searching tuh pas pengen bahagia maghrib, kita searching 30 kilo dari Jatiwaringin kemana ya? Ternyata mentok-mentok stasiun Tangerang. Jauh apa dekat? Jauh. Nah dari sini Jatiwaringin ke stasiun Tangerang, tiba-tiba ada pagar, ada bambu numbuh, nggak ada yang nanam, nggak ada yang ngaku, mustahil. Apa ya? Artinya kalau orang tersebut sholat dan menjaga muhafadzah ala sholat, mudawamah ala sholat, menjaga dan selalu memperbaiki daripada kualitas sholatnya, maka satu dosa yang dia ingin kerjakan mikirnya berkali-kali. Apalagi nanam pagar 30 kilo. Selama apa sih hidup di dunia sampai rela mengorbankan akhiratnya dia? Selama apa sih dia pengen menikmati kekayaan sampai dia mau mengorbankan masyarakat yang sangat banyak? Artinya orang-orang yang seperti itu kurang lebihnya, kasarnya ngomong berarti tidak sholat. Kalaupun sholat, ya paling kalau nggak Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan ke situ. Kenapa? Yang 5 waktu aja kadang masih banyak nyolongnya, apalagi yang nggak sholat 5 waktu di situ. Paham ya? Nah, artinya dengan kita menjaga sholat, memperbaiki kualitas sholat kita, insya Allah setiap daripada kegiatan aktivitas kita setiap hari-harinya pun akan diperbaiki oleh sholat tersebut. Inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pemeluknya, orang yang melakukan sholat tersebut, dari perbuatan yang keji dan munkar. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat dengan cara yang benar, sesuai dengan garis-garis fikih yang dijelaskan para alim ulama,
sesuai dengan cara-cara yang kita ketahui dari guru-guru kita, insya Allah sholat ini yang akan mencegah kita dari perbuatan yang keji atau haram. Karena kenapa? Karena ketika orang sholat selalu tadi yang kita bilang 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat harus jujur dengan Allah. Kelihatan gak kelihatan, terang atau gelap, pakai sarung atau enggak, semua dilihat oleh Allah. Itu definisi orang sholat. Tapi kalau nauzubillah min dzalik, orang sholat tapi masih aja nauzubillah kegiatannya begitu, sabung ayam terang-terangan, main judi slot terang-terangan, gaplek pakai duitnya terang-terangan, berarti ada masalah dengan sholatnya. Bukan sholat secara keseluruhannya yang salah, bukan, tapi cara dia menunaikan sholat ada yang salah di situ. Dan jangan ikut-ikutan omongan orang di luar. Udah, kalau orang bermazhab itu hidup makin ribet, jangan diikutin. Omongan orang model begini jangan diikut. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kata Nabi SAW, seperti aku sholat, seperti kalian melihatku sholat. Gimana zaman Nabi, sedangkan Nabi sudah meninggalkan kita 14 abad, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad telah meninggalkan kita. Gimana cara kita bisa tahu tata cara sholat Nabi? Maka tata cara sholat Nabi bisa kita ketahui dari guru ke gurunya, yang disebut sebagai sanad keilmuan. Jadi kalau ada yang mengatakan gak usah bermazhab, langsung kembali ke Al-Quran, langsung kembali ke Sunnah, gak usah ditemenin model-model begini, pemikirannya silahkan kembali ke Al-Quran, silahkan kembali ke Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah memiliki koridor juga, memiliki tata caranya untuk memahami Al-Quran. Untuk bisa baca Al-Quran ada ilmunya apa enggak? Minimal bisa tahu huruf hijaiyah, minimal banget kan di situ. Setelah kita tahu huruf hijaiyah, apalagi minimal kita belajar tajwid, minimal banget tahu panjang pendek. Artinya itu ada ilmu, nggak bisa langsung kepada Al-Quran. Paham Pak ya? Paham Bu? Jadi kalau ada yang menggaungkan di luar sana, ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ya kita boleh terima, ya ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti para ulama. Jangan dibuang para ulamanya. Karena kalau hanya kembali ke Al-Quran dan Sunnah, susah memahami Al-Quran dan Sunnah tanpa pengetahuan dari alim ulama. Nanti di sini ada penjelasannya daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif kitab rahimallahu rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qawli an abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Thauban maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada Thauban orang yang khidmah pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bi kathratis sujud, kamu itu harus memperbanyak daripada sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, sesungguhnya kamu wahai Thauban tidak melakukan satu sujud karena Allah Subhanahu wa taala illa kecuali rafa'akallahu biha darajatan. Satu sujud yang kamu kerjakan lillahi ta'ala ini akan menyebabkan derajat kamu ditinggikan oleh Allah, kamu naik satu derajat. Wa hutta anka biha khati'atan aw hatta anka biha khati'atan, dan satu kesalahanmu dihapus oleh Allah. Modal satu sujud. Ini kita masih membahas tentang bab mujahadah, melawan hawa nafsu. Karena diri kita selalu dilanda dengan rasa malas dan hawa nafsu. Kata Nabi SAW, tidaklah kamu sujud dengan satu sujud aja, kecuali satu derajat akan dinaikkan, satu kesalahan akan diampuni oleh Allah. Paham Pak ya? Jadi kita sholat itu gak ada yang rugi. Allah ngasih 5 waktu sholat kita dalam satu hari, kurang lebihnya itu untuk kita berkomunikasi, untuk curhat sama Allah bahwasanya hari ini sudah banyak problem kita, tolong kembalikan lagi kepada Allah.
ini hidup hari-hari udah rungkat, hari-hari udah sulit, ekonomi terus-menerus diuji, masih aja tidak mau mau kemana lagi? Di dunia miskin, di akhirat tambah Jangan sampai nauzubillah. Kalau udah tahu di dunia hidup pas-pasan, minimal di akhirat jadi orang kaya. Benar apa enggak? Nah, jangan sampai kalau orang-orang kaya yang non muslim di luar sana sih masih mending. Di dunia sempat nikmatin dan nikmat, ya punya duit banyak, ke Singapura gampang, ke Malaysia gampang. Nah, kita paling jauh mentok ke BKT itu pun sebulan sekali. Ya udah, jangan. Kalau tahu hidupnya susah, maka kayakan dunia, maka kayakan akhirat. Jangan sampai dunia melarat, dunia miskin sampai ke akhirat. Nauzubillah min dzalik. Harus menjadi seorang mukmin yang cerdas, harus menjadi seorang mukmin yang berakal. Di dunia cukup miskin, di dunia cukup pas-pasan, di akhirat harus dekat dengan Nabi. Dan di sini ada julukan Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya pembantu ini kan bisa menjadi buruk, bisa menjadi positif, bisa positif, bisa negatif, tergantung kalimat apa setelahnya. Kalau setelah kalimat pembantu ini disandingkan dengan sesuatu yang mulia seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semua rebutan jadi pembantu. Benar apa enggak? Satu-satu nih dari depan sampai belakang ditanya, ada yang mau nggak jadi pembantunya Rasul? Mau semua. Biar kata cuma megangin sendalnya mah. Benar apa enggak? Kalau ada yang saya gengsi, nauzubillah, jangan sampai. Pembantunya siapa? Pembantunya Rasulullah. Artinya pembantu menjadi mulia karena nempel dengan yang mulia. Pembantunya jadi ajudan asprinya presiden, mulia apa enggak? Mulia. Tapi kalau misalnya jadi aspri, jadi asisten, jadi pembantu orang kampung, belum tentu mulia. Nah, sesuatu ini tergantung dengan siapanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anaknya ngumpul dengan siapa, mulia atau menjadi hina, tergantung dengan teman duduk. Kapan kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka cari teman-teman yang bisa memuliakan diri. Al-jalis janis, ada ucapan. Orang teman duduk ini bisa menjadi suatu karakter, bisa menjadi suatu patokan. Kalau pengen mendapatkan kemuliaan, maka jangan jauh dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Caranya ya sangat banyak. Dengan cara sering berkumpul dengan orang-orang soleh di masjid, sering berkumpul dengan orang-orang yang memang notabene membantu tanpa ada pamrihnya di situ. Walaupun dia nggak terkenal, tapi terkenal dengan kebaikannya aja, itu orang punya magom, itu orang punya kedudukan di sisi Allah. Walaupun gak viral, tapi minimal di kampung kita terkenal. Ini orang ahli sedekah, ini orang ahli zikir, ini orang istiqomah di masjid. Maka tempel orang kayak gini, karena kedekatan dia dengan Allah yang akan menyebabkan kita mulia. Selanjutnya, An Abi Sofwan Abi Abdullah bin Busr al-Aslami radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu, orang yang dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluhu, dan amalnya bertambah baik. Wa syarrun nas, dan paling buruknya manusia, man tala umruhu, orang yang dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa si'a amaluhu, tetapi amal buruknya makin bertambah. Tinggal balik lagi muhasabah ke kita ini. Kita ini selama ini sudah tambah baikah atau tambah buruk? Muhasabah. Tahun 2024 lebih banyak absen pengajiannya atau hadir pengajiannya? Tahun 2024 kemarin itu lebih banyak sedekahnya atau lebih banyak pelitnya? Tahun 2024 lebih banyak enggak baca Al-Qur'annya? Masing-masing ada jawaban. Tapi ingat, ada kaidah dari Nabi, kalau pengen dapat mendapatkan validasi, mendapatkan pengakuan dari Nabi kita adalah orang yang baik, maka kita bisa lihat
oh saya alhamdulillah amalnya bertambah tiap hari, maka telah diakui oleh Nabi. Cara ngakunya gimana? Dari hadis tadi yang kita jelaskan. Dikasih umur panjang, umurnya digunakan untuk kebaikan. Tapi namun kalau kita sadar, ya Allah, tahun kemarin masih bisa hadir pengajian, kok tahun ini kerja terus ya. Susah bener datang ke pengajian, hati-hati. Hati-hati. Kita harus bisa nutupin. Kalau memang tahun ini kita lagi disibukkan dengan pekerjaan, gak bisa hadir pengajian yang biasa kita hadiri rutinnya, maka kita tutup dengan cara apa? Kasih sumbangan ke pengajian tersebut. Ini maka kagak, orangnya kagak hadir, duitnya kagak. Ini rugi dunia akhirat, jangan sampai. Jadi misalkan saya lagi sekarang sibuk merantau di luar kota, gak bisa hadir pengajian lagi, mohon maaf Ustaz, mohon maaf guru. Ya udah, tutup ketidakhadirannya dengan donasi-donasi yang dia berikan untuk pengajian tersebut. Kalau emang nggak bisa ke tempat ini, ya di tempat dia bekerja. Pasti di tempat dia bekerja ada majelis, di tempat dia bekerja ada musola, di tempat dia bekerja ada paham ya? Justru dengan dia merantau berjauh dengan keluarganya, tapi tidak mengurangi daripada rasa sedekahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang akan menyebabkan rezekinya makin bertambah. Jadi kalau pengen tahu diri kita ini baik atau buruk, lihat ke dalam hatinya masing-masing. Sudahkah sampai umur ini tambah baik atau tambah buruk? Selanjutnya Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'ami Anas bin Nadar. Anas bin Malik bercerita bahwasanya Anas bin Malik itu punya paman yang namanya Anas bin Nadar Aqidali Badar. Anas bin Nadar ini tidak ikut perang Badar, termasuk orang-orang yang absen dalam perang Badar. Faqala ya Rasulullah, maka pamannya Anas bin Malik yang bernama Anas bin Nadar ini mengatakan, ya Rasulullah, ghibtu an awali qitalin qataltal musyrikin, aku pernah absen, aku sudah tidak hadir pada pertempuran, pada peperangan pertama engkau dengan kaum musyrik. La inillahu ashhadani qitaalal musyrikin la yaranallahu ma asna. Andaikan jika saja Allah mentakdirkan aku untuk bisa ikut berjihad denganmu wahai Rasul, maka pasti Allah akan melihat diriku melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Artinya dia berjanji, bersumpah untuk mengikuti peperangan. Nyesel nggak ikut perang sama Nabi, maka dia langsung janji depan Nabi, kapan ada perang langsung pengen ikut perang. Maka setelah perang Badar terjadilah perang Uhud. Inkasyafal muslimun, pamannya ini ikut perang Uhud. Inkasyafal muslimun, seperti yang sama-sama kita ketahui, saat itu kan umat Islam sudah menang dalam perang Uhud. Secara strategi menang, secara strategi dan lainnya sudah sangat menang. Dan kalau yang sudah berangkat haji atau umroh pasti melihat daripada Jabal Rumah, bukit yang digunakan oleh Nabi untuk para pemanah. Nabi sudah atur strategi, ini beberapa orang kamu tunggu di sini, standby di sini, karena aku khawatir dengan pasukan Khalid bin Walid di belakang sana. Barangkali kalau misalkan kita kalah, kita menang, jangan ada yang turun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya prediksi, khawatir Khalid bin Walid muter dari belakang, ngantem pasukan muslimin dari belakang. Maka pesannya Nabi kepada para sahabat yang menjaga di atas, para pemanah, para sniper lah bahasanya kalau zaman sekarang, menang atau kalah jangan turun. Nah, ternyata ya itulah cobaan, dan inilah hikmah untuk kita. Kadang sesuatu yang enak di depan mata bisa berakhir menjadi malapetaka. Paham ya? Sesuatu yang menurut akal kita enak nih, sebagaimana para sahabat. Sahabat salah, wajar, karena sahabat bukan para nabi. Dan salahnya sahabat hikmah untuk kita, ilmu untuk kita. Nah,
Para sahabat itu saat itu ya manusia wajar melakukan kesalahan karena umat Islam udah memukul mundur kaum musyrikin. Maka mereka yang sniper di atas lupa dengan pesannya Nabi, menang atau kalah jangan turun dari bukit. Apa yang dilakukan oleh para sniper ini? Pengen ngambilin harta rampasan perang. Kuda yang masih berkeliaran, pedang yang masih berceceran, ini pengen diambilin oleh para sniper. Paham ya? Kenikmatan sesaat bisa menjadi malapetaka. Akhirnya sebagian daripada pasukan ini turun dan sebagian standby di atas. Benar aja, ketika para yang pasukan di atas sudah mulai turun, Khalid bin Walid mulai menyerang dari belakang, sehingga terporak-porandalah para pasukan umat Islam. Dihantam dari belakang dengan pasukan kudanya Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Karena satu kesalahan yang dilakukan oleh para pemanah. Nah, ketika sedang terjadi krodit seperti ini, suatu hal yang sangat dahsyat, umat Islam sedang maju diserang dari belakang, intasyafal muslimun. Umat Islam saat itu sedang terpecah belah. Faqala Allahumma a'tadir ilaika mimma sana'a haula. Maka sahabat ini yang kita sedang ceritakan ini, pamannya Anas bin Malik, langsung berdoa, ya Allah, aku berlepas tanggung jawab. Aku tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh para pemanah. Kenapa? Karena sebab turunnya pemanah jadi porak-porak. Maka sahabat Anas bin Nadir ini mengatakan, ya Allah, aku gak ikut-ikutan. Aku lepas tanggung jawab dengan apa yang dilakukan mereka. Ashabahu, yaitu para sahabat-sahabatnya. Wa abru ilaika mimma sana'a wa la ya'nil musyrikin, dan aku lepas tanggung jawab juga dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrik, nyerang dari belakang. Lalu apa yang dilakukan Sulmata Qadam? Dia balik arah, yang awalnya ngadep ke sini karena ini pasukan kuda dari belakang, dia balik arah. Sulmata Qadam kemudian diserang yang dari belakang. Fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'az. Sahabat Sa'ad bin Mu'az saat itu sempat kayak yang ngalang-alangin, bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az lalu mengalang-alang. Ya bayangin, ada pasukan dari belakang ini malah ikut nyerang. Kebayang nggak di situ? Lawan ya kan, ya pasti Sa'ad bin Mu'az jangan udah lari dulu aja ke depan, nanti kita atur strategi nyerang balik. Cuma lihat himmahnya. Lihat bagaimana si sahabat Anas bin Nadir mujahadahnya melawan hawa nafsunya demi mendapatkan titel mati syahid. Gimana beliau di sini? Faqala ya Sa'ad bin Mu'az, maka ketika dihalang-halangin sama Sa'ad bin Mu'az, Anas bin Nadir mengatakan, ya Sa'ad bin Mu'az, wahai Sa'ad bin Mu'az, al-jannah wa rabbul Ka'bah, aku telah melihat daripada surga. Lawan arahnya ini menyebabkan dia pengen mati syahid. Ini ajiduri haha min duni Uhudin, aku telah mencium daripada bau surga. Ketika aku ngadep belakang melihat pasukan Khalid bin Walid nyerang dari belakang, aku sudah mencium daripada bau surga. Qala Sa'ad atau ya Rasulullah masona, maka kata si Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, aku nggak bisa ngalangin dia karena memang dia udah berniat 100% pengen mati syahid. Dihalangin gak bakal bisa, tetap memaksa untuk mengejar surga. Gala Anas, maka kata Anas bin Malik, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf. Maka setelah peperangan kami cari ini pamannya yang ikut perang. Mana pamannya kok gak ikut pulang? Mana pamannya kok tidak ikut berkumpul? Maka kata Anas bin Malik, ditemukan pamannya ini terdapat dalam tubuhnya 80 sekian tebasan pedang. Paham ya? 80 sekian tebasan pedang. Bayangin, ini orang sendirian, pasukan kuda yang sangat banyak, dia maju sendiri. Yang namanya naik kuda enak aja, gesek sana gesek sih, tebas sana tebas sini. Maka kata Anas bin Malik, 80 sekian tebasan badannya ada dalam tubuh si Anas bin Nadir, pamannya sendiri. Auto'natan biruhin, bahkan di tubuhnya ada tusukan dengan tombak. Auram nyatan bisahmin, bahkan ada panah juga di dalam tubuhnya. Wajadnahu qad kutil, dan kami temui bahwasanya paman tersebut telah meninggal dunia.
Ini wa mathala bihal musyrikin, bukan musyrikun, bukan sampai di situ. Tubuhnya dimutilasi. Paham ya? Gak hanya cuma ditebas dengan 80 kali, ditusuk dengan tombak, dipanah, udah meninggal nih, udah wafat, masih dimutilasi. Fama arafahu ahadun, sampai sahabat Nabi gak ada yang bisa kenal dengan orang tersebut, saking udah acak-acakannya, saking sudah tidak bisa diketahui. Bisa kita bayangkan di situ. Illa ukhtuhu bibananihi, kecuali hanya para kerabat dan para anak-anak. Oh iya, ini ciri-cirinya ayah saya. Oh iya, ini ciri-cirinya saudara saya. Saking udah nggak bisa dikenalinya, kecuali hanya orang terdekat yang mengetahui ciri-ciri orang tersebut. Qala Anas kunna nura aw nazun anna hadhil ahya nazala fihi wa fi asbahihi, sampai kata Anas bin Malik ada satu ayat yang kita sangka bahwasanya ayat ini turunnya kepada pamannya sendiri yang berbunyi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Sebagian atau daripada orang-orang mukmin ada sebagian orang yang memang jujur dengan janji-janjinya Allah. Mereka gak mikir panjang. Selama ini perintah dari Allah, selama ini perintah dari Rasul, maka gak mikir kiri, gak mikir kanan. Bismillahirrahmanirrahim, terjang aja. Karena ini perintah dari Rasulullah. Paham Pak ya? Nah, ini maksudnya daripada hadis atau cerita ini, kita lihat, kita ambil hikmahnya sahabat Anas bin Nadr, paman dari Anas bin Malik. Dia rela-relaan untuk berani melawan arah pasukan Khalid bin Walid. Gak mikir keluarga, gak mikir kiri, gak mikir kanan. Yang dia pikirkan nebus dosa, tidak hadir perang. Yang dipikirkan cuma satu, gimana caranya masuk surga. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga. Jangan sampai kita hanya mengandalkan amal soleh kita, tapi kita gak punya pikiran. Apalagi ya yang bisa nambahin kita masuk surga. Apalagi ya yang bisa menyebabkan Allah ridho kepada kita. Selanjutnya bisa aja berapa? An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, dari sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu taala anhu, lamma nazalat, ini ada julukan al-Badri berarti mengikuti perang Badar. Sahabat mau terkenal gak terkenal, kalau kita dengar ada julukan Al-Badri, itu dijamin sama Nabi masuk surga. Mau terkenal gak terkenal, kapan kita dengar? Pas ustaz ceramah, guru ceramah, khatib ceramah, fulan bin fulan Al-Badri. Bukan orang zaman sekarang ya, orang zaman dulu. Sahabat Nabi kalau punya julukan Al-Badri, itu berarti orang-orang yang ikut perang Badar dan dipastikan masuk dalam surga. Dipastikan masuk surga. Bukan orang zaman sekarang ada tetangga namanya fulan bin fulan al-Badri, masuk surga apa belum? Ya kita doakan masuk surga, tapi belum dijamin. Yang sudah dijamin itu mereka-mereka yang ikut perang sama Nabi. Beliau mengatakan lamma nazalat ayatus shadaqah, ketika turun ayat sedekah kepada Nabi SAW, dan ayatnya sangat banyak. Minimal itu surat Al-Baqarah yang masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subratin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu salah satu ayat sedekah. Nah, ketika ayat sedekah ini turun dan Nabi menjelaskan kepada sahabat tentang bagaimana Allah memuliakan orang yang sedekah dan akan mengganti dengan hal yang sangat banyak, kunna nuhamilu ala zuhurina, maka kami yang mendengarkan ayat tersebut mulai berusaha untuk selalu bersedekah. Sampai-sampai kami ini yang ngangkat sendiri barang sedekahannya. Misalkan ada yang pengen sedekah beras, kami sendiri yang membawa beras ini kepada yang membutuh. Di punggung kami yang membawa. Ini ilmu untuk kita, kalau sedekah jangan kita diambil. Nelpon orang DKM, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, ini anak mau sedekah Jumat berkah, ada nasi ayam 30 karton, tolong ambil ya. Jangan. Kalau kita udah ngaji, anterin ke masjid. Paham ya? Karena kapan kita sudah sedekah, bahkan nganterin sendiri, pahalanya tambah besar.
Mau sedekah, mau infak, mau beribadah, pesan kambing, Idul Adha, jangan Pak Haji, saya nitip duit ya, nih tolong beliin kambing. Kalau bisa jangan, beli sendiri, bawa sendiri. Kenapa? Udah dengar hadisnya. Ketika ayat sedekah turun, maka para sahabat serempak. Apapun yang mereka bisa sedekahkan, mereka bawa sendiri. Fajarul, ada seorang laki-laki atau sedekah bisyai'in katsir. Dia sedekah dengan yang sangat banyak. Faqalu, maka kaum munafik yang ada di kota Madinah mengatakan bahwa itu orang ria, pengen dipuji. Paham ya? Ini cerita realitanya nanti kita jelaskan. Jadi ada orang sedekah banyak bawa sendiri, kata orang munafik dibilang ria. Wajah rajulun akhar, ada orang lagi datang, pada sedekah bisain, cuma bawa sekresek, satu sok, satu kret. Apa gol orang munafik ngomong lagi, Innallaha la ghaniyun an sa'in hadza. Allah enggak butuh dengan satu kret. Paham? Bahwa banyak sendiri diomongin, bahwa sekresek diomongin. Paham ya? Panazalat, maka saat itu juga turun suatu ayat, alladzina yalmizuna mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ayat selanjutnya itu bahwasanya Allah yang akan mencela mereka dan mereka akan mendapatkan azabun alim, siksaan dari Allah dalam surat At-Taubah. Allah berfirman ketika mendengarkan kaum munafik komentarin setiap gerak-geriknya para sahabat yang lagi belajar sedekah, bawa sendiri baik banyak atau sedikit, dikomentarin terus sama kaum munafik. Langsung turun ayat alladzina yalmizuna, dan mereka-mereka yang menghina, mencela al-mutawwi'ina minal mu'minin, yaitu seorang mukmin yang sedang berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi shadaqat, dalam bab sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, dan orang-orang yang tidak bersedekah kecuali semampu mereka. Langsung dibela sama Allah. Yang sedekah bawa sedikit dibela oleh Allah, yang sedekah banyak dibela oleh Allah. Yang gak dibela oleh Allah yang mana? Yang gak sedekah, yang ikut komen. Di situ. Bahkan ada cerita dari sahabat dari Luqman yang biasa kita baca surat Luqman. Luqman ini mengajarkan kepada anaknya suatu hal yang sangat bijaksana sebagai penutup di sini. Nah, kamu ini jangan sampai dengar omongan orang dan masukin ke dalam hati. Maksudnya maksudnya Abi gimana? Ayo ikut sama bapak pegang keledai. Paham ya? Ini anak, bapak megang keledai. Kamu aja nak yang naik, bapak yang turun, bapak yang turun. Lewat kepada orang ngumpul, lewat depannya. Diomongin, itu anak kurang ajar bener ya. Bapaknya tua, bukan bapaknya yang naik, malah anaknya yang naik. Kamu dengar nak? Dengar wahai ayah. Turun, bapaknya yang naik, anaknya yang paham? Muter lagi. Itu bapaknya gimana sih? Udah tua, nggak mau ngalah sama anak. Diomongin lagi. Kamu dengar wahai anaknya, kata Luqman. Dengar wahai ayah. Sekarang dua-duanya nggak dinaikin. Anaknya nggak naik, bapaknya nggak naik, dituntun. Nah ini orang berdua bagaimana dah? Punya kendaraan kagak dinaik. Dengar wahai anakku, dengar wahai ayah. Kita turun, kita naikin dua-dua, muter lagi. Nah, kagak ada hatinya pisan itu kalau kata orang Bekasi ya. Keledai kecil dinaikin dua. Kamu dengar wahai anakku, dengar wahai ayah. Artinya jangan pedulikan orang lain. Paham ya? Ya. Lah apa yang disalahin? Ibarat tadi sahabat, sedekah banyak bawa sendiri disalahin, sedekah satu kresek disalahin. Nyambung gak ceritanya? Nyambung. Bapak-bapak, ibu-ibu mau sedekah aqua 1 dus, alhamdulillah. Misalkan dia ngomong jadi lagi bangsa berdus, budaya banget di bawah ya. Mampunya satu kan? Bawa pakai mobil box banyak banget, sombong banget sampai pengen ngantar sendiri. Gak usah dipeduliin Pak. Ingat cerita ini. Yang sedikit dibela oleh Allah, yang banyak dibela oleh Allah. Yang dicela, yang mencela ini justru kata Allah Subhanahu wa taala nanti akan dicela kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak ya? Artinya kapan kita ibadah jalan aja. Asal ibadah yang kita kerjakan benar, maka tidak usah peduli dengan omongan orang lain. Sholat sunnah, habis selesai tadi nih,
Tapi sholat takziah terus kita pengen sholat witir, biar nggak witirnya Ramadan aja, diomongin belum Ramadan kok udah witir, ya biarin. Karena witir itu bukan harus Ramadan. Benar apa enggak? Benar. Sok-sokan baru ngaji semalam udah langsung sholat, nggak apa-apa. Nggak usah pedulikan omongan orang lah. Baru ikut pengajian seminggu sekali aja, kemana-mana sekarang udah pejian, nggak apa-apa. Baru ikut pengajian aja udah sarungan, nggak apa-apa. Daripada pakai celana pendek, bahkan nggak pakai celana. Gak usah peduliin. Manusia mulutnya nggak ada yang bisa nutupin kecuali dirinya sendiri. Kalau kita kepikiran, ya baru ngaji sekali kok pejian terus, kepuyeng-puyeng jadinya. Dia ngomong sambil merokok enak-enak aja, kita di rumah puyeng sendiri. Makanya nggak usah peduliin omongan orang lah. Toh yang pakai peci kita, yang beli peci kita, yang nyumbang 1 kardus kita, yang nyumbang 10 kardus kita. Apa repotnya orang lain? Paham Pak ya? Nah kita ngaji malam hari ini dalam bab mujahadah, artinya mujahadah ini baik dalam ibadah ataupun dalam hati. Gak usah pedulikan orang lain. Sedekah banyak minta dijaga hatinya, sedekah sedikit minta diperbanyak hartanya. Yang terpenting mau action, mau eksekusi untuk ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya mungkin sebelum kita tutup? Assalamualaikum Bib. Pertanyaan pertama tentang peperangan. Pada akhir zaman nanti bagaimana tentang umat Islam yang terbagi dengan 72 golongan? Apa kita bersatu atau bagaimana? Lalu dengan agama-agama lainnya Bib. Dan yang kedua tentang keledai tadi, apa kita perlu tabayun Bib terhadap orang yang mengomentari tersebut? Pertama tentang peperangan di akhir zaman. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala Senin atau 72 atau 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali 1 golongan. Siapa golongan yang selamat ini? Yaitu golongan yang mengikutiku dan mengikuti para sahabat. Ingat, yang mengikutiku dan mengikuti para sahabat. Ini kalimat dasarnya ya. Karena orang zaman sekarang ini gampang melintir, wah ngikutin sahabat, ngikutin Nabi. Nanti dulu. Ngikutin Nabi, ngikutin sahabat ibadahnya dan perkataan. Jangan cuma ibadahnya aja diikutin, tapi hatinya nggak ngikutin sahabat, lisannya nggak ngikutin sahabat. Emang ada sahabat jelek-jelekin orang yang sedang beribadah? Ibadahnya salah dirangkul, ibadahnya benar dipuji. Berbeda ditoleransi, tidak berbeda dia diikuti. Jadi jangan hanya slogannya slogannya itu ngikutin sahabat, ngikutin Rasul, hanya sekedar zohirnya aja, nggak bisa ikutin zohir paham ya? Karena banyak ngikutin sahabat, ngikutin Nabi, ya yang diikutin pilih-pilih, yang lainnya nggak diikutin. Ibadahnya, hatinya, tutur katanya, tangannya, sedekahnya nggak diikutin. Yang diikutin nggak boleh salaman setelah ini ribet. Nggak boleh itu ribet, milah-milih. Dalam agama harus jujur, nggak usah milah-milih. Nah, jadi nanti peperangan di akhir zaman siapa? Ya yang kita lihat saat ini, mereka-mereka yang selalu amar ma'ruf nahi munkar dalam koridor syariat, yang tidak mencela atau misalkan mencela dalam kategori masih dibenarkan, misalkan mengkritik para ulama yang zalim, mengkritik para pemimpin yang zalim di situ dengan kalimat-kalimat yang masing-masing paham lah ya, di situ itu masih dibenarkan. Tapi kalau misalkan isiannya nggak ada ilmunya, caci makian doang, kritiknya bahkan kritik-kritik yang nauzubillah min zalik, kesannya itu personal, bukan kepada suatu kebijakan. Nah, kalau amar ma'ruf modelan begini, yang dikhawatirkan bukan termasuk yang selamat itu. Tapi kalau amar ma'ruf yang nanti menjadi pasukan di akhir zaman, yaitu amar ma'ruf yang benar-benar sesuai dengan syariatnya Allah, tanpa menyakiti hamba-hamba lainnya. Paham ya? Nah, nanti apakah nanti agama lain join sama kita? Allah alam. Akum dinukum waliyadin. Karena belum terjadi, kita tidak bisa berbicara panjang atau banyak tentang sesuatu yang belum terjadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang masalah apa tadi?
keledai, apakah harus tabayun? Kita lihat, kalau sekiranya orang yang ngomong ini emang orang yang bisa terima nasihat, tidak menimbulkan fitnah di belakangnya, ya kita omongin, Pak, ini saya suruh naik ke atas keledai anak saya soalnya kakinya sakit. Pak, ini kenapa saya diangkat sama anak saya di atas? Karena sebab kaki saya sedang asam uratnya ngomong kalau emang orangnya jelas bisa menerima omongan gitu. Tapi kalau omongannya nggak jelas atau cuma lewat di pinggir jalan terus kepikiran itu yang tadi digang sana gimana ya, nggak usah diikutin. Kalau sekiranya orang yang akan menerima tabayun kita ini bisa menerima, silahkan tabayun. Tapi kalau orang nggak jelas, orang random, bahkan orang di pinggir jalan nggak jelas yang kita nggak kenal secara personal dengan dia, nggak usah ditabayun. Tabayunin di situ. Paham insyaallah ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Sedikit para